Kisah Ramalan Joyoboyo dengan nuansa sejarah mistis khas Jawa. Kisah Ramalan Joyoboyo. Episode 1, Tanda dari Langit. Pada abad ke-12 di tanah Kediri yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Jayabaya. Rakyat mengenalnya bukan hanya sebagai penguasa bijak, tetapi juga sebagai raja yang memiliki pandangan jauh menembus batas zaman. Konon ia diberkahi wahyu dari para leluhur dan restu para dewa penjaga tanah Jawa. Pada suatu malam bulan purnama, Jayabaya duduk di pendopo istana memandangi langit timur. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga kenanga dari taman istana. Namun malam itu berbeda. Di ufuk timur, terlihat semburat cahaya kemerahan seperti bara yang menari di angkasa. Para abdi istana terheran, tapi sang raja hanya tersenyum tipis. Ini bukan sekadar pertanda alam, gumamnya lirih. Ini adalah pesan. Beberapa hari kemudian, Jayabaya memanggil Empu Kresnadipa, penasihat spiritual kerajaan. Mereka duduk berdua, diapit obor menyala, membicarakan tanda-tanda yang datang dari langit. Sang empu bertanya, "Apakah ini kabar buruk, Baginda?" Jayabaya menutup mata sejenak lalu berkata pelan namun tegas, "Akan datang masa di mana Jawa diperintah oleh raja-raja asing. Tanah ini akan mengalami kesusahan panjang, namun pada akhirnya akan kembali ke tangan putra asli bumi pertiwi." Ucapan itu kemudian ditulis dan dijaga ketat dalam naskah rahasia istana. Namun, ramalan itu bukan satu-satunya yang ia ungkapkan malam itu. Dengan tatapan menembus masa depan, Jayabaya melihat gambaran samar. Lautan penuh kapal asing berlayar menuju Jawa. Rakyat bekerja paksa di bawah cambuk penguasa. Dan seorang pemimpin besar yang akan lahir dari kalangan rakyat biasa, memimpin kebangkitan negeri. Kabar tentang ucapan gaib sang raja akhirnya bocor, tersebar dari mulut ke mulut di kalangan rakyat Kediri. Bagi sebagian orang, itu menjadi pengingat untuk tetap waspada. Bagi yang lain, itu menjadi sumber harapan bahwa kelak, meski zaman berganti, tanah Jawa akan kembali berjaya. Di akhir malam, Jayabaya berdiri di tepi sungai berantas, menatap air yang mengalir. Ia tahu kata-katanya akan hidup jauh melampaui umurnya, menjadi legenda yang selalu dibicarakan di setiap generasi. Kisah Ramalan Joyoboyo Episode 2 Zaman Kalabendu. Beberapa bulan setelah tanda merah di langit, Raja Jayabaya kembali mengalami wangsit dalam tidurnya. Malam itu ia bermimpi berada di sebuah hutan gelap, penuh suara jeritan, tangis anak-anak, dan aroma darah yang menyengat. Di kejauhan tampak bumi Jawa terbelah menjadi tanah retak, air sungai berubah keruh, dan sawah-sawah mengering seperti terbakar. Ketika terbangun keringat membasahi tubuhnya, sang raja segera memanggil Empu Kresnadipa, dan dengan suara berat ia berkata, akan datang masa yang disebut zaman Kalabendu, masa kelaparan, peperangan, dan hilangnya adab di tanah Jawa. Jayabaya menggambarkan penglihatannya. Hujan turun tak pada musimnya membuat panen gagal, penyakit aneh menyebar, merenggut nyawa tanpa obat, saudara melawan saudara. Rakyat saling berkhianat demi sesuap nasi, penguasa tak lagi peduli rakyat, hanya sibuk mengeruk kekayaan. Di dalam serat yang kelak dikenal sebagai Jangka Jayabaya, ia menyebut zaman ini penuh angkara murka. Segala tata krama dan budi pekerti yang menjadi kebanggaan orang Jawa akan luntur. Orang-orang akan lebih mencintai harta daripada persaudaraan, dan rasa malu akan hilang dari hati manusia. Namun di balik kegelapan itu, Jayabaya juga melihat secercah harapan. Ia berkata, ketika penderitaan mencapai puncaknya akan lahir Satrio Piningit. Pemimpin sejati yang tak dikenal asal-usulnya, namun mampu memulihkan kejayaan tanah Jawa. Ucapan itu membuat para pengikutnya terdiam lama. Sebagian gemetar ketakutan membayangkan zaman kelam itu, sebagian lain memegang teguh janji akan datangnya sang penyelamat. Malam itu, di luar tembok istana angin berhembus kencang. Bagi rakyat biasa itu hanya hembusan malam. Namun bagi mereka yang percaya ramalan Jayabaya, itu adalah bisikan zaman, peringatan akan badai besar yang suatu hari pasti datang. Kisah Ramalan Joyoboyo Episode 3, Tanda Kemunculan Satrio Piningit. Malam itu Raja Jayabaya kembali memanggil para empu, pendeta, dan ahli nujum ke pendopo istana. Api obor menari di antara tiang-tiang kayu jati,
sementara aroma dupa memenuhi udara. Jayabaya berdiri tegak, memandang wajah-wajah yang duduk di hadapannya. Zaman kala Bendu akan berlalu, tetapi tak dengan mudah. Hanya ketika tanah Jawa berada di titik paling kelam, Satrio Piningit akan muncul, ucapnya. Ia lalu menyebutkan tanda-tandanya satu persatu, yang kelak menjadi bagian dari jangka Jayabaya. 1. Lahir dari kalangan rakyat biasa, namun dibesarkan dengan didikan yang luhur. Ia tidak dikenal banyak orang, bahkan keberadaannya sering diabaikan. 2. Memiliki watak sederhana, berpakaian biasa, tidak silau oleh harta atau jabatan. 3. Mampu menyatukan rakyat yang terpecah belah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteladanan dan kebijaksanaan. 4. Diliputi aura kepemimpinan alami, hingga lawan pun segan. 5. Akan muncul di saat negeri dilanda kekacauan, kelaparan dan pengkhianatan di mana-mana. Jayabaya juga menuturkan sebuah gambaran mistis. Ia akan datang seperti cahaya di tengah kabut. Awalnya tak disadari, tetapi perlahan menerangi jalan. Saat ia bergerak, rakyat akan mengikutinya bukan karena diperintah, melainkan karena percaya. Para empu yang mendengar ramalan itu saling berpandangan. Mereka sadar, kata-kata sang raja bukan hanya untuk zaman itu, tapi untuk generasi-generasi jauh di masa depan. Setelah mengungkapkan semua, Jayabaya menatap langit malam. Di sana bintang-bintang tampak berkerlap-kerlip seperti menyetujui ucapannya. Ia tahu, ramalan ini akan menjadi warisan yang hidup ratusan tahun, menjadi pengharapan bagi rakyat Jawa di setiap zaman kelam.